Topik pertama, proses berdirinya dan lokasi. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor atau Sultan Mahmud Syah dengan istrinya Encikpong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada tahun 1717, Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722, kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putra dari Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua pihak. Maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan, dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir sungai Buantan atau anak sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan. Namun pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan, pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan, Pekanbaru, dan kembali ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asyaidi Syarif Ismail Jalil Jalaluddin pada tahun 1827 sampai 1864, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak berakhir. Topik kedua, raja-raja yang berkuasa. 1. Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, memimpin dari tahun 1723 sampai 1746. Nama panggilan Raja Kecik, kelahiran Kerajaan Pangaruyung, orang tua Sultan Mahmud Syah, anak Alamuddin dan Mahmud. 2. Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Syah, memimpin dari tahun 1746 sampai 1760. Nama asli Raja Buang Asmara, gelar marhum Mempura, istri Tengku Sani dan Tengku Neh, anak Tengku Ismail. 3. Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah, memimpin dari tahun 1760 sampai 1761. Nama asli Tengku Ismail, tahun lahir 1745, ayah Tengku Muhammad, ibu kandung dan ibu tiri Tengku Sani dan Tengku Neh. 4. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, memimpin pada tahun 1761 sampai 1766. Nama kecil Tengku Robiul Alam, tempat dan tahun lahir Rawas tahun 1705 sampai 1712, ayah Raja Kecik, anak Sultan Muhammad Ali. 5. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, memimpin dari tahun 1765 sampai 1779. Nama panggilan Muhammad Ali Syah, ayah Sultan Alamuddin, gelar marhum Bekan, wafat tahun 1782 Masehi. 6. Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah, memimpin dari tahun 1779 sampai 1781. Nama asli Tengku Ismail, tahun lahir 1745, ayah Tengku Muhammad, ibu kandung dan ibu tiri Tengku Sani dan Tengku Neh. 7. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah, memimpin dari tahun 1781 sampai 1791. Nama panggilan Yahya Syah, ayah Sultan Ismail, tempat lahir Siak, tempat dan tahun wafat Siak tahun 1791. Makam Tanjung Pati, Jan Lijah, Trengganu, Malaysia.
8. Sultan As-Sayyid Al-Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin, memimpin dari tahun 1791 sampai tahun 1811. Ayah Sayyid Usman, ibu Tengku Embung Badariyah binti Sultan Alamuddin bin Raja Kecik. Adik Sultan Syarif Abdurrahman, paman Sultan Muhammad Ali. 9. Sultan As-Sayyid Al-Syarif Ibrahim Abdul Jalil Haliluddin atau Syed Ibrahim As-Sahab Syed Ali As-Sahab, memimpin dari tahun 1811 sampai 1827. Nama panggilan Sayyid Ibrahim, ayah Raja Sayyid Ali, saudara Syed Muhammad As-Sahab, saudara sepihak Tengku Syed Ibrahim dan Tengku Syed Ali. 10. Sultan As-Sayyid Al-Syarif Ismail Abdul Jalil Syaifuddin, memimpin dari tahun 1827 sampai 1864. 11. Sultan As-Sayyid Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin I, memimpin dari tahun 1864 sampai 1889. Ayah Sayyid Muhammad, anak Sultan Sayyid Hasim, saudara Sultan Sayyid Ismail. 12. Sultan As-Sayyid Al-Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin, memimpin dari tahun 1889 sampai 1908. Ayah Sultan Qasim I, tempat lahir Siak, istri Tengku Jok, anak Syarif Qasim II dan Tengku Lang Putih. Tempat dan tahun wafat Singapura tahun 1908. 13. Sultan As-Sayyid Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin II, memimpin dari tahun 1915 sampai 1945. Tanggal lahir 1 Desember 1893. Ayah Sultan Hasim, istri Tengku Agung Syarifah Latifah. Wafat pada 23 April 1968 di Pekanbaru, Riau. Topik ketiga. Kerajaan ini mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Di antara semua kepemimpinan, kerajaan Siak mencapai kejayaannya pada masa Sultan ke-11, yaitu Sultan As-Sayyid Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 sampai 1908. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim ini, Siak mengalami kemajuan, terutama di bidang ekonomi. Dan di masa itu pula, beliau berkesempatan melawat ke Eropa, yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Qasim, dan baru pada tahun 1915, beliau ditabelkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar As-Sayyid Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin, dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Qasim Sani atau Sultan Syarif Qasim II. Topik 4. Peninggalan Kerajaan Siak. 1. Istana Siak Sri Indrapura. Istana Siak merupakan tempat kediaman Sultan Siak yang telah dibangun sejak tahun 1723. Istana yang memiliki corak perpaduan antara Melayu, Eropa dan Timur Tengah ini berdiri di lahan seluas 32.000 meter. Istana ini berada di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 2. Rumah Singgah Tuan Kadi. Rumah Singgah Tuan Kadi ini berada di Desa Wisata Kampung Bandar Senapelan, Pekanbaru. Rumah yang dibangun pada tahun 1928 ini terletak di tepian Sungai Siak. Rumah singgah Tuan Kadi ini merupakan rumah singgah bagi Sultan Siak Sri Indrapura bila berkunjung ke Senapelan. 3. Mahkota Kerajaan. Kerajaan Siak memiliki mahkota kerajaan yang digunakan sebagai simbol pemegang tampuk kekuasaan. Mahkota kerajaan sendiri mulai digunakan pada masa pemerintahan Sultan Siak ke-10, yaitu As-Sayyid Syarif Qasim Syaifuddin atau yang dikenal dengan Syarif Qasim I. Mahkota kerajaan Siak terbuat dari lapisan emas yang bertabur permata indah. Mahkota kerajaan Siak kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. 4.
Meriam buntung. Meriam yang memiliki panjang 1,5 meter ini dipotong oleh pencuri menjadi 2 bagian pada tahun 1960. Hal itulah yang membuat meriam ini disebut dengan meriam buntung. Bagian moncong yang dibawa si pencuri kemudian ditemukan dalam sebuah kapal yang hendak menyeberang ke Singapura, kemudian dibawa kembali ke istana. Meriam ini kini disimpan di Istana Asyiriyah Hasyimiyah atau Istana Matahari Timur yang didirikan oleh Syarif Hasyim atau Sultan Siak ke-11 yang memerintah dari tahun 1889 sampai 1908. 5. Cermin kristal awet muda. Cermin ini terbuat dari kristal yang merupakan hadiah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah. Meski demikian, ada pula yang mengatakan cermin unik tersebut merupakan pemberian Sultan Kerajaan Siak ke-12. Cermin ini dipercaya dapat membuat orang yang memandang kristal ini tersimpan apik di Istana Siak Sri Indrapura. 6. Patung Ratu Wilhelmina. Patung Ratu Wilhelmina dibuat oleh Sultan ke-11, yaitu Syarif Hasyim Jalil Saifuddin atau dikenal dengan Sultan Syarif Hasyim II. Patung ini dibuat sebagai bentuk rasa kekaguman sang raja pada sang ratu. 7. Patung Sultan Syarif Hasyim. Patung Sultan Syarif Hasyim yang terdapat di Istana Siak terbuat dari batu pualam seberat 120 kg. Sultan Syarif Hasyim sendiri merupakan tokoh pemimpin yang berhasil membawa kerajaan Siak pada puncak kejayaan, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan juga pendidikan. 8. Brankas kuno. Brankas yang dibuat di Jerman ini merupakan milik dari Sultan Syarif Kasim II. Sampai saat ini, para ahli belum bisa membuka brankas untuk mengetahui isi di dalamnya. 9. Masjid Raya Syahabuddin. Masjid Raya Syahabuddin atau yang lebih dikenal dengan Masjid Raya Siak adalah salah satu masjid peninggalan dari Kerajaan Siak pada masa pemerintahan Sultan Siak ke-12, yaitu Sultan Al-Said Al-Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Qasim II pada tahun 1926. Masjid Siak terletak di Jalan Sultan Ismail, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selain digunakan sebagai tempat peribadatan, Masjid Raya Syahabuddin juga merupakan bagian dari situs cagar budaya yang ada di Pekanbaru. Di lingkungan komplek masjid sendiri terdapat pemakaman Sultan Syarif Qasim II dan keluarganya yang kerap dikunjungi oleh para peziarah. 10. Gramofon raksasa. Gramofon merupakan alat pemutar musik berukuran raksasa. Konon, alat musik berusia ratusan tahun ini terdapat 2 di dunia, yaitu di Istana Siak dan juga di Jerman. Pemutar musik ini dapat memutar lagu-lagu klasik seperti Beethoven, Mozart, dan juga Strauss. Pemutar musik ini sendiri pertama kali dibawa oleh Sultan Siak pada tahun 1896 setelah kunjungannya ke daratan Eropa. Topik 5. Masa keruntuhan. Awal mula penyebab runtuhnya Kerajaan Siak yaitu saat kolonial Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera. Meski dalam situasi di ambang kemunduran karena wilayah Siak semakin dipersempit, Kesultanan Siak mampu bertahan sampai periode kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, raja yang berkuasa saat itu, Sultan Syarif Qasim II, berangkat ke Jawa untuk menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Dan sejak itu, beliau meninggalkan Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Qasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Qasim II terletak di tengah kota Siak, Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin.